Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anak ibu. Nah, di sini mungkin kita akan masuk kepada tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Mungkin telah dilihat bersama, kita akan masuk kepada tujuan pembelajaran kita, yaitu pada hari ini tentang pemasaran. Nah, apakah anak-anak ibu semua udah tahu apa itu pemasaran? Mungkin ada yang belum kan. Nah, mungkin kelas 10 kita udah belajar tentang pemasaran, tapi ada yang lupa, mari kita ulang lagi. Nah, sekarang kita masuk apa sih itu pemasaran? Nah, sekarang ibu jelaskan. Pemasaran itu adalah rencana atau langkah-langkah yang dirancang untuk mencapai pemasaran suatu produk atau jasa. Nah, di sini melibatkan identifikasi sasarannya adalah pasar, tempat-tempat penjualan atau pengembang. Strategi pemasaran bertujuan untuk meningkatkan penjualan atau membangun kesadaran merek. Nah, dan juga mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Tidak hanya itu, pemasaran juga mempunyai tujuan loh. Nah, jadi ibu akan menjelaskan beberapa tujuan. Mungkin di sini ibu akan menjelaskan cuma 2. Yang pertama yaitu tujuan dari pemasaran adalah meningkatkan penjualan. Di mana meningkatkan penjualan yang dimaksud adalah salah satu tujuan utama dari strategi pemasaran untuk meningkatkan volume penjualan produk atau jasa. Nah, melalui teknik pemasaran yang efektif, perusahaan berharap dapat meningkatkan daya tarik produknya dan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan pemasaran yang kedua, yaitu meningkatkan kesadaran merek. Nah, strategi pemasaran dari kesadaran merek ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran merek dan membuat konsumen mengenali dan mengingat produk atau jasa perusahaan. Kesadaran merek yang tinggi dapat membantu membedakan perusahaan dari pesaing dan membangun loyalitas pelanggan. Di mana kesadaran merek itu dijelaskan, ibu beri contoh satu, di mana contohnya produk ini. Ini adalah produk Sela Saukia, di mana Sela Saukia ini banyak dikenal oleh orang dikarenakan skincare-nya yang sangat bagus dan juga packaging-nya yang sangat bagus juga, bisa dilihat packaging-nya sangat bagus, maka mungkin banyak dari orang mengenali karena produknya bagus dan juga packaging-nya juga sangat bagus. Nah, dan ketiga kita masuk kepada kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran ini adalah tentang penelitian pasar, segmentasi pasar dan penerapan sasaran pasar. Di mana penelitian pasar ini adalah melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk memahami pasar, pelanggan dan pesaing. Nah, yang kita maksud yang kedua yaitu segmentasi pasar. Apa sih itu segmentasi pasar? Nah, segmentasi pasar ini membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik atau kebutuhan yang serupa. Dan yang ketiga, penentuan sasaran pasar itu apa sih? Nah, penentuan sasaran pasar ini memiliki kelompok pelanggan yang menjadi fokus strategi pemasaran. Ini melibatkan pemilihan target pasar yang paling sesuai dengan produk atau jasa perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis pemasaran. Di mana jenis pemasaran ini mempunyai 2 jenis. Mungkin ada lebih, ibu ambil 2. Yang pertama adalah pemasaran digital dan yang kedua pemasaran tradisional. Di mana pemasaran digital ini adalah pemasaran melalui media sosial yang memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan lain sebagainya untuk membangun kesadaran merek dan berinteraksi dengan pelanggan. Yang kedua, pemasaran konten, di mana pemasaran konten ini adalah membuat dan mendistribusikan konten yang bermanfaat dan relevan untuk menarik perhatian target audiens. Nah, yang terakhir, pemasaran email. Mengirimkan pesan pemasaran langsung kepada pelanggan melalui email untuk mempromosikan produk atau layanan. Nah, jenis pemasaran yang terakhir yaitu pemasaran tradisional, di mana pemasaran tradisional ini yang pertama ada periklanan. Periklanan ini adalah menggunakan media televisi, radio,
cetak, dan luar ruang untuk menyimpan pesan pemasaran kepada audiens massal. Nah, contohnya menggunakan televisi seperti mengiklankan lewat TV atau radio, kalau cetak contohnya di surat kabar atau yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu promosi penjualan. Promosi penjualan ini penawaran khusus diskon, dan insentif hanya untuk merangsang pembeli produk atau layanan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya seperti memberikan diskon kepada pelanggan biar ada daya tarik untuk membeli produk kita. Dimana contohnya misalnya dengan harga yang 80.000 kita menjadikannya 75 karena kita akan memberikan diskon. Baik, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada salah atau kesalahan kata, kesalahan materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. See you next time. Sampai jumpa.